Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Kurniawan dengan NIM 3192421004 dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Di sini saya akan mereview video Embro dan Pipo. Dikisahkan, Embro dan Pipo adalah dua orang pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Suatu hari, mereka menemukan lowongan pekerjaan yang membutuhkan dua orang yang sanggup untuk mengantarkan air dari mata air ke penampungan air di desa. Setelah beberapa lama mereka melakukan pekerjaan tersebut, Embro dan Pipo mempunyai pemikiran berbeda untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Di dalam cerita, Embro memiliki pemikiran untuk memperbesar embernya, sedangkan Pipo memiliki pemikiran untuk membuat saluran pipa yang akan menyalurkan air dari mata air ke desa. Embro lebih dulu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, sedangkan Pipo masih berusaha untuk membangun saluran, walaupun banyak orang yang mengejek dan tidak percaya akan hasilnya. Bulan-bulan berikutnya, Embro sudah mulai kelelahan dan pekerjaannya, dan badannya pun sudah mulai mengkutu. Sedangkan Pipo sudah bisa menyelesaikan saluran pipa airnya dan bisa menyalurkan air dari mata air ke penampungan air di desanya tanpa perlu bersusah payah, bertekad dan bekerja keras walaupun membutuhkan waktu yang lama untuk menikmati hasilnya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa dan ditukar dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah formal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan dan kita harus bekerja lebih keras, misalnya dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari dan tidaklah mungkin kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu untuk lagi membarter waktu dengan alasan kesehatan ataupun alasan lainnya, sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk penghasilan yang terbatas, tetapi ia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia juga tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia dan kesehatan, dia tak akan dapat membarterkan waktu dengan uang. Sedangkan dengan ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya, itu dia hanya perlu bekerja keras sekali dan untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ternyata ada cara lain yang lebih baik dan lebih pantas untuk kita lakukan. Jadi teman-teman, begitulah kisah Pipo dan Embro, dan kita dapat mengambil kesimpulan dan hikmah yang akan kita terapkan di kemudian hari ataupun saat ini juga. Sebagai manusia, tentunya kita harus memiliki harapan atau wish. Sedangkan harapan saya adalah untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti kesehatan semakin ditingkatkan, kerajinan semakin ditingkatkan, dan tentunya harapan yang terbesar bagi saya adalah mampu bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Apapun wishnya, yang terpenting adalah jangan lupakan Tuhan dan libatkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita.